Dumateng Bapak Ibu Jamaah Masjid Al Utsman yang dirahmati Allah. Allah telah mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Artinya orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Firman Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu dari apa yang kamu minta. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat itu bisa bil qalbi, mensyukuri dengan hati, dengan keimanan bahwa semua nikmat yang kita terima adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur bil lisan. Menyukuri nikmat yang diberikan Allah melalui lisan, misal membaca hamdalah dan memuji zat yang telah memberikan kita nikmat. Yang ketiga, syukur bil jawarih, dengan anggota badan. Misal mendapatkan satu kenikmatan, kita sujud syukur atau berpuasa, sholat dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa panjenengan mengerjakan puasa di hari Senin? Jadi Rasulullah ditanya sahabat, kenapa ya Rasul panjenengan kok puasa di hari Senin? Di dalam hadis Muslim diterangkan, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah su'ila an shaumil isnain faqala fihi wulidtu wa fi unzila alayya. Jadi Rasulullah ditanya mengapa beliau berpuasa di hari Senin. Rasulullah menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus Allah. Artinya Rasulullah mensyukuri nikmat Allah berupa dilahirkan di alam dunia. Bentuk syukur Allah atas kelahirannya atau cara memperingati Rasulullah atas kelahirannya ini diwujudkan dengan puasa di hari Senin. Inilah dalil bahwa Rasulullah sendiri juga mensyukuri hari kelahirannya. Kemudian di antara orang yang sangat gembira, sangat bangga, sangat senang atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu saudaranya Abdullah ayah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu Sayyid Abdullah meninggal dunia, Rasulullah masih di dalam kandungan Siti Aminah. Abu Lahab memiliki amat atau hamba sahaya perempuan namanya Thuwaibah. Setelah Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW, Thuwaibah yang menjadi budak Abu Lahab ini langsung memberikan kabar kepada Abu Lahab, ya Tuan Abu Lahab,
Aminah istri Abdullah saudaramu telah melahirkan anak laki-laki. Setelah Abu Lahab mendengar berita Rasulullah lahir, spontanitas Suwaibah dimerdekakan. Ya Suwaibah, sekarang kamu tidak menjadi hamba sahayaku, tapi kamu merdeka. Dan saya minta kamu harus menyusui keponakanku. Jadi yang menyusui Rasulullah pertama jelas Siti Aminah, kemudian Suwaibah, kemudian Siti Halimah. Nah, Abu Lahab sendiri ya, setelah Rasulullah diutus justru penghalang bagi syiarnya agama Islam. Tetapi karena pada waktu Rasulullah lahir merasa bangga gembira sehingga memerdekakan budaknya Suwaibah dan menyuruh Suwaibah menyusui Rasulullah, azab Allah untuk Abu Lahab setiap hari Senin itu diringankan Allah. Ini Abu Lahab ya, di musuh Allah. Tetapi karena hormat, gembira, bangga dengan kelahiran Rasulullah, ini di akhirat nanti di neraka azabnya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk panjenengan semuanya, lebih-lebih ini persis tanggal 1 Rabiul Awal atau bulan Maulud, kita harus menanamkan, menyambut tanggal 1 bulan Maulud ini dengan rasa gembira senang, memperingati hari atau bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu nikmat yang paling besar. Di nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, seandainya kita hitung tidak akan mampu. Tapi nikmat yang besar yaitu Allah memberikan nikmat kepada kita. Pertama, jenengan kita menjadi orang Islam. Lebih lagi nikmat yang terbesar dengan adanya kita semua bisa memeluk agama Islam karena Allah memberikan nikmat, yaitu lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan ini suatu bentuk rahmatnya Allah, suatu bentuk belas kasihnya Allah terhadap umat manusia. Ya alhamdulillah, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah untuk merahmati umat manusia seluruh alam. Alhamdulillah kita menerima rahmat itu berbentuk kita menjadi orang Islam. Jawab Rasulullah SAW diutus Allah dengan membawa syariat Islam itu yang pokok untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di alam dunia ini. Ini bentuk satu kenikmatan Allah yang kita terima, yaitu kita menjadi orang Islam dengan harapan mensyukuri nikmat yang berupa Islam ini, yaitu bilisan kita bisa menjadi orang Islam karena hidayah Allah.
melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenal Allah, kenal Rasul, kenal kitab dan sebagainya, karena Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bagaimanapun semua makhluk ini akan kembali kepada Allah. Tergantung kita semuanya kembali kepada Allah. Allah ridho dengan kita apa tidak? Ya. Untuk itu nikmat yang telah diberikan Allah berupa iman Islam ini kita pertahankan, kita laksanakan apa kewajiban-kewajiban umat Islam dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita hidup di dunia memeluk agama Islam, mati juga membawa agama Islam husnul khotimah. Itu harapannya. Maka sekarang apakah pantas kita sebagai umat Islam tidak mensyukuri nikmat yang berupa Islam ini? Atau bahkan apakah pantas kita mengadakan peringatan hari lahir Rasulullah dianggap salah atau dianggap fitnah atau dianggap bid'ah. Lebih-lebih mengatakan bahwa yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi dianggap bid'ah, yang fitnah dolah artinya masuk neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Sekarang jawabannya, Rasulullah pertama telah mensyukuri nikmat atas kelahirannya dengan mengerjakan puasa di hari Senin. Ini jawabannya orang yang mengadakan peringatan hari lahir Rasulullah termasuk salah, bid'ah, dolalah, neraka sebab tidak pernah dikerjakan. Ternyata di dalam hadis Muslim sudah saya bacakan tadi, setiap hari Senin Rasulullah berpuasa karena mensyukuri nikmat kelahirannya. Ditegaskan Rasulullah, qala Rasulullah SAW, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka orang itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatku. Bagaimanapun manusia tetap mempunyai kesalahan. Untuk itu yang paling kita harapkan besok di hari kiamat adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya kita memperingati Rasulullah adalah supaya besok mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, Abu Lahab sendiri ya, setelah mendengarkan Rasulullah lahir, spontan hamba sahanya yaitu Suwaibah dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan dan disuruh untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang seandainya para sahabat tidak menjalankan atau tidak memperingati hari kelahiran Rasulullah, ini saya sampaikan ucapan-ucapan para sahabat. Pertama, Abu Bakar berkata, man amfaqo dirhaman fi maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang membelanjakan hartanya di hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku nanti di hari kiamat di surga akan menjadi temannya orang yang berinfak untuk kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Infak terserah, mengadakan mauludan, membawa, snack apa terserah. Ini perkataan Abu Bakar.
Kemudian perkataan Sayyidina Umar, man azzama maulidan Nabi SAW faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, sesungguhnya orang itu menghidupkan Islam. Jadi kita beragama harus dengan ilmu. Tatkala panjenengan mengadakan peringatan Maulid Nabi, diadakan dengan orang-orang banyak, entah itu di masjid, di musala, di mana saja, dan acara Maulid ini ada tausiah, ya, ada pengajiannya, ada pembacaan sholawat. Ini semuanya membawa hikmah, termasuk tausiah itu menyebarkan ilmu, menjelaskan sifat-sifat Rasul. Maka menurut Sayyidina Umar, faqad ahyal Islam. Di orang yang mengagungkan hari lahir Rasulullah termasuk orang yang menghidupkan Islam dengan ilmu. Kemudian dari Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syaida yauma waqatil badrin wa hunain. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk pembacaan Maulid din Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan orang itu ikut perang Badar dan perang Hunain. Ini. Kemudian dari Sayyidina Ali, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, maka orang itu tidak akan meninggal dunia kecuali membawa iman. Artinya husnul khotimah. Memang harapan kita semuanya sebagai umat Islam yang diberi nikmat Allah di dunia bisa memeluk agama Islam, ini satu kenikmatan yang besar. Karena masih proses di dunia, untuk terakhir kita menuju ke alam akhirat melalui sakaratul maut, ya. Nah, pada waktu sakaratul maut inilah kita harus bisa menentukan, mempertahankan, mudah-mudahan meninggal dunia dengan husnul khotimah. Maka dengan bangga memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, menurut beliau Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang-orang yang mencintai Rasul, yang menghormati, yang mengagungkan hari kelahiran Rasul, tidak akan meninggal dunia kecuali membawa iman. Monggo itu semua kita tanamkan di benak hati kita. Mudah-mudahan kita bisa mati husnul khotimah. Beliau Imam Syafi'i berkata, mazhab yang mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya alahum ta'aman wa amila ihsanan ba'atsallahu yaumal qiyamah masiddiqin wasyuhada wassolihin wa yakunu fi jannatin naim. Barang siapa yang mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan masyarakat untuk mengagungkan, untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW dan menyediakan jamuan-jamuan, makanan, snack dan sebagainya, dan mengerjakan kebaikan, ya sedekah dan sebagainya, maka besok Allah SWT akan membangunkan orang itu kumpul bersama-sama siddiqin, syuhada, sholihin, dan dimasukkan surganya Allah. Ini dawuh daripada Imam Syafi'i. Yang jelas memperingati hari lahir Rasulullah SAW ini
sudah saya sampaikan dalil-dalilnya. Apakah Rasulullah tidak mengerjakan? Ternyata di dalam hadis Muslim Rasulullah juga menghormati yaitu atas kelahirannya hari Senin dengan bentuk puasa. Kemudian apakah para sahabat juga melaksanakan peringatan lahirnya Rasulullah dengan bukti perkataan para sahabat tadi itu menunjukkan bahwa beliaunya juga memperingati. Hanya saja berbeda zaman dulu, mungkin cara memperingati Rasulullah dengan berpuasa di hari Senin. Mungkin karena Abu Bakar man anfaqo, mungkin pada waktu hari kelahiran Nabi mungkin Abu Bakar sedekah dengan fakir mungkin dan sebagainya. Seperti Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Dengan bukti-bukti perkataan inilah berarti para sahabat juga memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan bentuk yang berbeda dengan sekarang. Karena kan manusia banyak kumpul di lapangan, kumpul di masjid, semua datang dengan tausiah, dengan pengajian. Ini semua termasuk akhyal Islam, menghidupkan Islam dengan ilmu, dengan fatwa-fatwa yang disampaikan pada orang-orang yang asalnya belum tahu tentang Rasulullah. Setelah ada pengajian semakin tahu mana akhyal Islam. Bahkan Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya mengatakan barang siapa yang mengumpulkan umat manusia atau teman-temannya di satu tempat dan disediakan dengan jamuan makan dan sebagainya, ini orang besok di hari kiamat kumpul dengan siddiqin, syuhada, sholihin, dimasukkan surganya Allah. Ini yang jelas. Jadi seandainya ada orang yang mengatakan tidak ada dalil, tidak pernah dilakukan Rasul dan para sahabat, itu terserah. Yang penting kita mengikuti ulama-ulama terdahulu sejak nenek moyang kita sing Islam, yo tetap ngelakoni peringatan Maulidil Rasul. Dan sekarang terserah yang mengatakan, masihkah berani mengatakan memperingati, mensyukuri atas lahirnya Rasulullah yang membawa kenikmatan termasuk jenengan kita semuanya menjadi orang Islam, yang nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah yang diridhoi Allah adalah orang-orang yang Islam. Pantaskah kita mengatakan mensyukuri atas nikmat yang berupa lahirnya Rasulullah ini mengatakan bid'ah atau salah bahkan sampai neraka? Ini na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak-anak kita harus kita kenalkan pada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW secara detail. Saya khawatir nanti anak-anak yang takoi sopo bapak siapa ayahnya Nabi Muhammad enggak ngerti, siapa ibunya enggak ngerti, hari apa bulan apa enggak tahu. Nah ini sangat fatal untuk kita semua. Sebab anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Sampai anak-anak kita tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Allah, sehingga tidak mengerjakan sholat, ini tanggung jawab jenengan semua berdosa. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita besok dikumpulkan bersama-sama dengan para anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin dengan modal cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.